Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarul Hasan. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Sastra Kontemporer, yaitu tentang kritik postkolonialisme. Postkolonial secara etimologis menurut bukunya Ratna tahun 2006 halaman 205 adalah berasal dari kata pos dan kolonial. Pos yang berarti setelah atau sesudah, sedangkan kata kolonial itu sendiri berasal dari kata kolonial, yaitu bahasa Romawi yang berarti tanah pertanian atau pemukiman. Jadi secara etimologis, kolonial tidak mengandung arti penjajahan atau penguasaan atau pendudukan dan konotasi eksploitasi lainnya. Konotasi negatif kolonial itu timbul sesudah atau setelah terjadinya interaksi yang tidak seimbang antara penduduk pribumi yang dikuasai dengan penduduk pendatang sebagai penguasa. Tonggak kelahiran teori postkolonial ditandai dengan terbitnya buku Edward Weside tahun 1978. Pada saat itu kaum orientalis berpendapat bahwa masalah studi ilmiah Barat mengenai Timur tidaklah semata-mata didorong oleh kepentingan pengetahuan, tetapi juga kepentingan kolonialisme. Spivak, tokoh yang terkenal karena kontribusinya dalam membangun kajian postkolonial, secara terus-menerus menulis pengantar yang demikian panjang untuk buku Jacques Derrida of Grammatology tahun 1982. Dalam pengantar buku tersebut, pada dasarnya Spivak menolak segala kekuasaan yang menghambat dan membatasi, sekaligus mengungkapkan pengutamaannya atas kebebasan. Masyarakat yang tertekan dan terjajah oleh subaltern harus berbicara, harus mengambil inisiatif dan menggelar aksi atas suara mereka yang terbungkam. Atas dasar pemahaman tersebut, kritik postkolonial lahir dan dibidani oleh Edward Weside. Dalam pengertian yang lebih luas, postkolonial juga mengacu pada objek sebelum dan pada saat terjadinya kolonialisme. Oleh sebab itu, Nyoman Gutaratna dalam bukunya Postkolonialisme Indonesia, Referensi Sastra tahun 2008 halaman 81 sampai 82 mengembangkan 5 pokok pengertian postkolonialisme. Yang pertama yaitu menaruh perhatian untuk menganalisis era kolonial. Jadi dalam bukunya Ratna, postkolonialisme itu yang pertama itu menaruh perhatian untuk menganalisis era kolonial. Perhatian yang diperhatikan oleh bukunya Ratna yang pertama itu tentang era kolonial. Yang kedua, memiliki kaitan erat dengan nasionalisme. Yang ketiga, memperjuangkan narasi kecil, menggalang kekuatan dari bawah, sekaligus belajar dari masa lampau untuk menuju masa depan. Jadi era kolonial itu juga bisa menjadi pembelajaran bagi kita untuk melangkah ke masa depan. Membangkitkan kesadaran bahwa penjajahan bukan semata-mata dalam fisik, melainkan juga psikis. Teori postkolonialisme ini membuktikan bahwa penjajahan itu bukan dari fisik saja, melainkan juga psikis.
yang bisa membuat kita menjadi budaya dan lain-lainnya ikut dalam kegiatan-kegiatan kolonial tersebut. Yang kelima, bukan semata-mata teori, melainkan kesadaran bahwa banyak pekerjaan besar yang harus dilakukan, seperti memerangi imperialisme, orientalisme, rasialisme, dan berbagai bentuk hegemoni lainnya. Dalam kaitannya, kritik sastra postkolonialisme ini dipahami sebagai suatu kajian tentang bagaimana sastra mengungkapkan jejak perjumpaan kolonial, yaitu konfrontasi antar ras, antar bangsa, dan antar budaya dalam kondisi hubungan kekuasaan tidak setara yang telah membentuk sebagian yang signifikan dari pengalaman manusia sejak awal zaman imperialisme. Jadi menurut Day dan Volcker, kritik postkolonial adalah strategi membaca sastra yang mempertimbangkan kolonialisme atau penjajahan dan dampak penjajahan dalam teks sastra. Jadi dampak dari penjajahan itu apa? Posisi atau suara pengamat berkaitan dengan isu tersebut. Jadi dampak atau posisi atau suara dari pengamat itu bagaimana setelah terjadinya penjajahan tersebut. Ada dua topik utama pembicaraan tentang kritik postkolonialisme, yaitu yang pertama mengenai masalah bahasa. Masalah bahasa ini pengaruh besar. Pengaruh bahasa kolonial itu pengaruh besar terhadap bahasa terjajah. Jadi pengaruh bahasa kolonial atau pengaruh bahasa penjajah ini mempengaruhi bahasa-bahasa yang ada di Indonesia atau terjajah. Kan Indonesia pernah dijajah beberapa negara. Salah satunya yaitu bahasa Belanda. Jadi bahasa Indonesia itu banyak dipengaruhi oleh bahasa-bahasa Belanda. Yang kedua yaitu masalah identitas. Berkaitan dengan masalah identitas ini ada kaitannya dengan hibriditas, yakni masalah jati diri bangsa yang berubah karena adanya pengaruh budaya. Jadi jati diri budaya ini menjadi berubah karena adanya budaya-budaya kolonial yang masuk terhadap budaya yang terjajah, termasuk mimikri ya, yaitu tindakan meniru oleh bangsa terjajah dengan budaya kolonial. Dan subaltern, yaitu kaum yang terpinggirkan atau orang yang terjajah. Misalnya dalam tiga sajak Indonesia modern, yaitu sajak yang pertama Hang Tuah karya Amir Hamzah, yang kedua yaitu sajak Apa Kata Laut Banda karya Mansur, yang ketiga yaitu Song Tang Lelok karya Mansur Samin, yang merekam jejak perlawanan pemuda Batak terhadap penjajahan bangsa Jepang. Ketiga sajak Indonesia modern itu merefleksikan jaringan-jaringan sastra atas rekam jejak kolonialisme Indonesia dengan alasan yang pertama yaitu ketiga sajak tersebut merekam sejarah bangsa tentang jejak penjajahan di Indonesia, yaitu suatu semangat kesadaran anak bangsa untuk berdaulat terbebas dari penjajahan serta membangkitkan semangat nasionalisme bangsa. Yang kedua, ketiga sajak tersebut ditulis dalam bentuk puisi naratif atau balada yang berisi kisah perlawanan anak bangsa terhadap kolonial, yakni diwakili oleh Hang Tuah yang mengadakan perlawanan terhadap bangsa Portugis, Tuku Maria Cristina Marta yang mengadakan perlawanan terhadap bangsa Belanda, dan Tuku Song Tang Lelok yang mengadakan perlawanan terhadap bangsa Jepang.
Wujud perlawanan ketiga tokoh di atas merupakan reaksi atas tekanan sosial dan politik dari para kolonialis untuk pembebasan negerinya. Dapat disimpulkan bahwa dari pengertian-pengertian di atas bisa kita simpulkan bahwa teori kritik sastra adalah merupakan suatu cabang studi sastra yang langsung berhubungan dengan karya sastra dengan melalui interpretasi yang pertama, yang kedua analisis, yang ketiga penilaian. Jadi di dalam melakukan kritiknya, pembaca akan melakukan 3 jenis kegiatan. Yang pertama tadi penafsiran atau interpretasi. Yang kedua analisis, penguraian. Yang ketiga penilaian. Kita akan terlibat dalam interpretasi, analisis, dan evaluasi dalam membaca sastra. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.